Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelajaran. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa kalian terima dengan baik. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita pada saat ini. Anak sekalian, materi kita hari ini adalah dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Anak sekalian, Indonesia sebagai salah satu bagian dari bangsa-bangsa di dunia tidak pernah terlepas dari negara-negara lain. Yang pertama, alasannya adalah karena Indonesia itu juga di suatu negara itu juga disebut dengan istilah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak bisa hidup tanpa yang lain. Karena negara ini walaupun organisasi, anak sekalian, walaupun organisasi, tapi negara itu digerakkan oleh manusia. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Sehingga tidak ada negara yang hidup tanpa negara lain. Sekaya apapun negara itu, pasti memerlukan negara lain. Dan menurut pengamatan Bapak, bahwa semakin kaya seseorang, akan lebih banyak memerlukan orang lain. Demikian juga negara. Semakin kaya negara, semakin maju negara, pasti akan lebih banyak memerlukan negara lain. Alasan yang pertama, anak sekalian. Yang kedua, anak sekalian, setelah Indonesia merdeka, Indonesia memiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian ingat di alinea 1 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Apa makna dari alinea 1 ini? Alinea 1 ini adalah mandat, perintah kepada pemerintah. Pemerintah itu adalah yang melaksanakan fungsi negara, harus tegas terhadap terjadinya penguasaan suatu negara oleh negara lain. Ya, istilah pendeknya adalah penjajahan. Di alinea 1 pembukaan ini, Indonesia menyatakan bahwa penjajahan itu adalah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan Indonesia wajib di depan sebagai subjek untuk mengusir penjajahan. Karena Indonesia sudah merasa penderitaan bagaimana suatu negara itu dijajah. Lalu kemudian dilanjutkan di alinea keempat pembukaan tentang tujuan negara. Tujuan negara itu ada 4, anak sekalian. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Maka anak sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus terlibat di dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, karena Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Ya, walaupun nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ada alasan internal, ada alasan eksternal. Nah, misalnya begini, alasan internalnya. Alasan internal itu alasan dari dalam negeri. Salah satunya adalah adanya kekhawatiran kudeta. Kudeta itu adalah perebutan kekuasaan. Nah, anak sekalian, mengapa suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain? Alasannya adalah jika ada perebutan kekuasaan, maka pemerintah itu ada yang membela. Ada yang membela setidaknya nanti kalau pemerintahan yang baru itu tidak diakui oleh negara lain. Lalu kemudian ada alasan eksternal. Alasan eksternal adalah bahwa sudah menjadi kodrat alam bahwa tidak ada negara yang bisa hidup tanpa negara lain. Karena masing-masing negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Indonesia memiliki kelebihan, anak sekalian, yaitu kekayaan alam yang luar biasa. Tetapi kekurangan Indonesia adalah tidak punya modal dan tidak punya sumber daya manusia yang bagus. Kualitas sumber daya manusia Indonesia itu rendah. Sehingga Indonesia perlu kerjasama. Indonesia punya sumber kekayaan alam, tapi Indonesia tidak memiliki teknologi. Maka ini perlu melakukan kerjasama. Sebaliknya, Jepang itu negara yang berteknologi tinggi, tetapi Jepang tidak punya kekayaan alam. Maka Jepang impor dari Indonesia sebagai bahan mentah dan bahan baku industrinya. Lalu Jepang juga perlu Indonesia untuk pemasaran.
Kalau membuat sendiri, dipakai sendiri, nggak ada untungnya. Oleh karena itu, negara-negara maju pasti memerlukan negara lain untuk sumber bahan mentah dan untuk pemasaran. Itu anak sekalian ya. Nah, itulah anak sekalian latar belakang mengapa suatu negara melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, termasuk Indonesia. Dan bagaimana peranan Indonesia? Kita akan pelajari dulu makna hubungan internasional. Pernahkah kamu melihat seorang duta besar? Duta besar adalah seseorang yang bekerja untuk negara dalam urusan diplomatik. Singkatnya, duta besar ini berkaitan erat dengan hubungan internasional. Lalu apa itu hubungan internasional? Ada beberapa sumber. Setidaknya di sini ada 3 ya, ada 4. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri, menurut undang-undang ini, hubungan internasional adalah setiap aktivitas yang menyangkut aspek daerah dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, lembaga-lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, atau penduduk Indonesia dalam panduan umum tata cara hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. Juga dijelaskan bahwa hubungan internasional memiliki pengertian yang sama seperti undang-undang. Lalu kemudian menurut Ensiklopedia Americana mengatakan bahwa makna dari hubungan internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, meliputi hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Lalu menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa pengertian dari hubungan internasional adalah hubungan antar negara, hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Ini perlu digarisbawahi. Mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Jadi hubungan internasional itu tidak semata-mata untuk ketertiban dunia, tapi juga untuk menunjang kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu banyak, baik itu secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya. Lalu menurut Charles A. McClellan mengatakan bahwa hubungan internasional adalah pembelajaran tentang keadaan-keadaan yang sesuai dengan interaksi yang timbul. Nah, dari banyak pengertian ini, kalau Bapak menyimpulkan begini biasanya, hubungan internasional itu adalah hubungan yang dilakukan oleh negara dengan negara, negara dengan kelompok, negara dengan penduduk dari satu negara ke negara lain yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Nanti di materi berikutnya ada, anak sekalian. Lalu kemudian apa manfaatnya hubungan internasional? Nah, ini kita bisa lihat manfaat dari hubungan internasional. Ada manfaat secara ideologi, manfaat secara politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, kita lihat misalnya manfaat ideologi. Melalui hubungan internasional dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di tengah globalisasi. Anak sekalian, di dalam hubungan internasional, seperti halnya kita berkawan, satu kelas misalnya, ada kawan itu yang dekat dengan kita, mengerti pikiran dan hati kita. Taruhlah namanya sahabat. Ada kawan itu yang di depan baik, di belakang berbeda. Atau ada yang bahkan di depan nggak baik, di belakang apalagi. Nah, menghadapi hal-hal yang seperti ini, anak sekalian, maka diperlukan kita perlu teman. Ya, kita perlu teman untuk mempertahankan diri, teman untuk berdiskusi, untuk menampung keluhan kita dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Jadi, selain itu dengan hubungan internasional dapat mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain. Ya, jelas anak sekalian. Ideologi negara lain itu ada liberal, dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika. Lalu kemudian ideologi sosialis, ya, komunis sosialis. Nah, anak sekalian, dengan bekerja sama, kita menjadi tahu tidak hanya secara teoritis. Kita bisa saja membaca apa sih ideologi liberalis, apa sih ideologi komunis. Tapi dengan kerjasama, kita membuka hubungan diplomatik, kita mengirimkan
diplomat-diplomat untuk datang di negara tersebut, maka kita menjadi tahu, oh begini baiknya prakteknya ideologi komunis dan baiknya dan tidak baiknya ideologi liberalis. Dengan kerjasama juga rakyat dari kedua-dua negara ini akan bebas melakukan traveling misalnya ya, perdagangan, maka akan saling memahami rakyat masing-masing negara. Kedua, bidang politik, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara Republik Indonesia. Hubungan luar negeri yang dilakukan diabadikan untuk kepentingan nasional. Anak sekalian, maksudnya begini, hubungan politik itu adalah digambarkan, diwujudkan dengan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik itu ditandai dengan mengirim para diplomat. Bisa berupa duta besar atau bisa berupa konsulat ya, konsulat. Di Malaysia yang di mana kita bertempat tinggal sekarang, kita punya duta besar di Kuala Lumpur, kedutaan. Lalu kemudian kita memiliki beberapa konsulat di Penang, Johor, Kuching, ya. Lalu kemudian di Kota Kinabalu. Nah, untuk apa ini anak sekalian? Nah, seperti yang dikatakan di situ, bahwa sejarah Indonesia mengatakan anak sekalian, kita ini merdeka tanggal 17 Agustus 45 secara de facto, ya, secara de facto. Tapi kita perlu secara de jure, secara hukum internasional harus mengakui. Dan secara de facto, secara de jure maksud saya, secara hukum internasional baru diakui oleh Belanda tanggal 27 Desember 49. Baru setelah itu bisa melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, ini secara politik. Betapa pentingnya kerjasama di bidang politik ini. Jadi dengan kerjasama di bidang politik ini biasanya anak sekalian akan melahirkan kerjasama yang lain, ekonomi, sosial budaya, ya, perdagangan menjadi lancar, lalu kemudian pengiriman tenaga kerja, ilmu pengetahuan, tukar menukar pelajar, ya, menjadi lancar karena diawali dengan hubungan politik, gitu ya. Selain itu, hubungan internasional juga dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara tersebut, mencontoh aspek-aspek politik dari kehidupan politik negara lain. Nah, sekarang kita tinggal di Malaysia, kita menjadi tahu bagaimana politik Malaysia. Ya, lalu kita bandingkan dengan politik Indonesia. Lalu kemudian kita ambil yang bagus dari Malaysia, lalu kita terapkan di Indonesia. Tidak hanya tugas daripada pejabat politik, para diplomat, tapi kita sebagai warga negara Indonesia juga mengambil hikmah ini untuk diterapkan di negara Indonesia. Setidaknya kita meniru perilaku warga negara Malaysia yang baik, lalu kita terapkan di Indonesia. Lalu kemudian bidang ekonomi, manfaat di bidang ekonomi. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran. Nah, tadi bahwa hubungan luar negeri itu ditujukan untuk kepentingan nasional. Anak sekalian, kepentingan nasional itu banyak. Walaupun Indonesia itu negara yang kaya, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dipenuhi di Indonesia. Ya, contohnya kita punya tambang besi, aluminium, tapi kita nggak bisa membuat mobil misalnya. Kita nggak bisa membuat kapal misalnya. Kita punya bahan mentah dan bahan baku, tapi nggak punya teknologi. Nah, terjadilah kerjasama Indonesia dengan Korea, kemudian kerjasama membuat kapal selam, Indonesia dengan Jepang membuat mobil, ya, Indonesia dengan Amerika membuat pesawat, ya. Bahan-bahannya ada di Indonesia, tapi kita nggak punya teknologinya. Lalu perdagangan, ya, perdagangan apa saja perdagangan dengan Cina terutama, ya, Cina bisa menghasilkan barang yang murah, ya, yang diperlukan kebutuhan sehari-hari oleh rakyat Indonesia misalnya begitu. Dengan Malaysia juga demikian. Kalian bisa lihat barang-barang Indonesia yang ada di Malaysia begitu banyak. Pasti sebaliknya juga demikian. Nah, saling memenuhi. Jadi kita yang di Indonesia untuk mendapatkan barang produk Malaysia nggak perlu datang ke Malaysia. Sebaliknya kita sekarang yang ada di Malaysia untuk makan makanan dari Indonesia kita cukup. Datang ke supermarket sudah banyak, apalagi sekarang sudah ada pembelian online, ya, kita di Malaysia bisa membeli barang langsung dari Indonesia. Nah, gitu. Lalu sosial budaya,
Manfaatnya menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional. Anak sekalian, setiap negara akan mengalami ancaman. Ini kita sudah pelajari di kelas 10 ya, bahwa tidak mungkin negara itu tidak ada ancaman. Ancaman militer, non militer, ancaman yang kelihatan, tidak kelihatan, masa lalu, masa sekarang, dan lain sebagainya. Nah, dengan kerjasama maka kita tidak sendirian, karena ada namanya kejahatan-kejahatan lintas negara yang sama-sama menjadi korban. Ada juga negara menjadi sumber kejahatan lalu datang ke negara kita. Maka nggak bisa kita hanya sendiri menyelesaikan. Diperlukan kerjasama dengan negara yang menjadi sumber kejahatan. Contohnya misalnya, sekarang ini banyak sekali orang-orang pengedar narkoba internasional dari Malaysia. Maka kita nggak bisa menyelesaikan di Indonesia. Kita juga harus kerjasama dengan Malaysia, jangan sampai orang-orang ini ke Indonesia membawa. Nah, begitu ya. Dan lain sebagainya, anak sekalian, banyak sekali. Jadi kita perlukan terorisme misalnya, perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia misalnya, ya, ini juga perlu dicegah oleh negara-negara yang bersangkutan. Lalu kemudian misalnya pasar gelap, penjualan senjata, banyak sekali, trafficking, penjualan perdagangan manusia, tadi kita sudah bicarakan. Lalu kemudian yang terakhir, bidang HANKAM, pertahanan dan keamanan, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperoleh untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Selain itu juga dapat menghindarkan konflik dengan negara lain. Maksudnya begini sekalian, kita ini misalnya di kawasan Asia Tenggara, kita dikelilingi oleh di sebelah selatan Australia, ya, yang liberal. Lalu di utara kita ada Malaysia, ada Singapura, ya, lalu ada Papua Nugini. Negara-negara ini juga memiliki blok, ada persemakmuran, ya. Lalu kemudian ada agak ke utara ada Cina. Nah, setiap ini punya potensi untuk melakukan ancaman. Nah, ini harus dilakukan kerjasama, terutama kerjasama pertahanan dan keamanan. Kerjasama pertahanan dan keamanan bisa jadi tukar-menukar ilmu ketentaraan, lalu kemudian saling jual beli senjata, ya, yang Bapak contohkan tadi dengan Korea, ya. Lalu kemudian saling menjaga perbatasan, misalnya di Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia, Singapura, ya. Lalu misalnya di Laut Cina Selatan yang sekarang menjadi konflik, Cina yang mengklaim itu wilayahnya, maka harus ada kerjasama antara negara-negara yang berbatasan, Indonesia, Malaysia, Filipina, bekerja sama untuk menentang Cina. Nah, dengan demikian maka terjadilah keamanan di lingkungan Asia Tenggara, ini contohnya. Demikian juga kalau secara besar, secara global, kita perlu kerjasama. Nah, demikian untuk materi kali ini, anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.